Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ngawian ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara
tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa qalu dan mereka berkata lan tidak akan pernah yadkhula masuk al jannata ke surga illa kecuali man orang yang kana keadaannya hudan Yahudi au nasara atawa Nasrani Kristen. Al-Quran konsisten menyebut istilah pemeluk Kristen dengan Nasoro. Nasoro dari Nasoroh, Nasoro Nazaret, menunjukkan bahwa agama ini sudah lokal, sudah tidak universal terkait dengan sejarah tempat. Kalau Hudan Yahudi, meski ada yang menyebut dari asal kata inna hudna ilaik kembali, tapi yang paling pas Yahudi itu dari Yahud, nama orang. Ini juga menunjukkan kesejarahan. Kesejarah itu artinya tercipta ya dalam satu waktu oleh orang-orang tertentu, buatan manusia gitu agama sejarah. Kristen itu dari Christian, Christian itu dari Kristus. Kristus katanya dari Al-Masih. Jadi Isa itu Yesus, Al-Masih terjemahnya Kristus bahasa Yunani lalu kemudian jadi bahasa Inggris. Kristus Al-Masih artinya yang diberkati, yang istimewa. Yang meyakini Yesus sebagai Kristus itu disebutnya Kristen. Kristen bahasa orangnya Kristen, dan resminya di kita istilahnya bukan agama Nasrani tapi agama Kristen, terlepas dari itu Katolik ataupun Protestan. Orang Katolik sendiri tidak mau disebut Kristen, mereka inginnya disebut Katolik saja. Jadi kalau ada istilah Kristen di kita itu merujuk pada Protestan, Advent. Kalau Katolik sendiri sebenarnya nggak mau disebut Kristen, inginnya disebut Katolik saja. Dan ayat ini menegaskan adanya teologi eksklusif di dalam diskursus studi agama. Itu terkenal wacana teologi eksklusif dan teologi inklusif. Kalau teologi eksklusif itu extra ecclesia nulla salus. Eklesia itu gereja, ekstra di luar. Di luar gereja tidak ada keselamatan, dan gerejanya gereja masing-masing.
Inggris gereja Anglikan, pemimpin tertingginya Ratu Inggris sekarang. Roma gereja Katolik, Rusia gereja Ortodoks. Advent ada lagi gereja Advent. Kalau di kita HKBP-nya Huria Kristen Batak Protestan, itu beda dengan gereja Protestan yang lainnya. Gereja Advent beda lagi, dan gambaran bahwa mereka eksklusif itu, jadi kalau seorang Kristen yang Katolik itu nggak boleh beribadah di gereja Kristen Protestan, ya, yang terdaftar di HKBP di Holis itu nggak boleh ibadah di gereja yang lain, kecuali harus syahadat lagi, harus sema lagi. Itu saking eksklusifnya. Jadi kebenaran itu ada di gereja, di luar itu tidak ada. Dan batasannya sangat sempit gereja. Itu yang sering diungkapkan dulu ya oleh tokoh-tokoh Islam. Orang Muhammadiyah sholat di masjid, orang NU sholat di masjid, Persis Mualayam dihalang-halang, tidak akan diminta syahadat lagi. Dulu saya ketika ngajar di Unikom, ya, ada dosen perempuan Kristen tidak hadir. Saya tanya, kemana sih ibu ini? Oh iya, lagi bulan madu, kemarin Ahad menikah. Saya langsung tanya, nikahnya sama yang Katolik? Enggak, cuma sama yang Kristen. Berarti syahadat lagi? Iya, cuma dibaptis lagi. Ada orang Katolik kalau menikah dengan orang Kristen terus dibaptis lagi. Itu eksklusif. Jadi eksklusif itu meyakini kebenaran hanya ada di gereja saja. Nah, kemudian berkembang menjadi inklusif. Inklusif itu boleh beribadah di luar gerejanya. Kristen kanu Katolik, Katolik kanu Advent, Advent kanu Ortodoks. Ya. Tapi ya, edaran dari Katolik itu ada surat resmi pausnya. Itu diteliti oleh Pak Dian Husaini, disertasi doktor. Itu tidak sepenuhnya berlaku karena Kristen yang lainnya juga tidak terima. Nah, Al-Quran di sini sudah menginformasikan sejak dulu bahwa Yahudi Kristen itu pasti eksklusif, dan memang teologi itu harus eksklusif. Orang Islam juga harus eksklusif. Kalau kemudian inklusif itu pasti kafir. Dan ayat ini penting ya untuk kita dalam diskursus pluralisme agama. Kata Profesor Anis Malik Toha, pluralisme agama itu adalah agama baru karena tidak diakui oleh semua agama. Jadi kalau hari ini ya kecenderungan masyarakat internasional pluralis, ya, saya sebut pluralis, lihat saja partai-partai politik di kita, lihat saja tokoh-tokoh pemerintah. Ketika kita ramekan dulu salam semua agama musyrik, bid'ah, kafir, kan semua kepala daerah setuju, ya, sampai Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Risma Harani, ya, semua setuju. Dan MUI yang menolak nyaris tidak ada. Ya mungkin nu diwawancara ngajawe MUI anu setuju gitu. Kalau yang kita lihat baca MUI setuju salam semua agama. Nah itu gambaran kan. Terus kita lihat saja di buku-buku pendidikan, buku tematik yang diajarkan di SD sampai SMP, SMA, semuanya mengajarkan pluralisme. Jadi ayat ini mengajarkan hakikatnya namanya agama itu pasti eksklusif. Bahkan termasuk pluralisme sendiri eksklusif. Dia memaksakan keyakinan bahwa tidak boleh ada yang meyakini agama sendirinya yang benar, semuanya benar, itu juga sudah eksklusif. Seharusnya kalau pluralis, pluralis yang sebenarnya dalam makna artinya. Jadi kalau orang Islam meyakini
agama yang terbenar itu harus dihargai oleh pluralis. Ini kan malah tidak, ya. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan bahwa agama Islam saja yang benar, itu salah. Menurut kurikulum pendidikan nasional itu sudah sektarian, sudah fundamental. Nah, cenah Ustaz fundamental deh, belagu gitu mun bahasa Sunda nama, ya. Istilah sopana fundamentalis. Ya. Mun bahasa urang nama bahasa bobotoh belagu. Fundamental. Lamun orang disebut Islam fundamentalis itu hakikatnya hinaan, belagu gitu. Itu kan menganggap rendah kepada umat Islam yang meyakini agamanya paling benar, itu berarti mereka sudah eksklusif, ya. Jadi sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa semua agama itu pasti eksklusif, mustahil pluralis, bahkan pluralisme itu sendiri. Maka kata Anis Malik Toha, pluralisme itu asalnya mau jadi wasit menengahi semua agama, tapi kenyataannya jadi pemain, ya, jadi pemain ngilu main, wasit ngilu main, ya. Kan tidak akan jadi adil. Itu namanya kan cek bobotoh mah wasit goblok gitu. Mohon maaf, ya. Nah gitulah teologi pluralisme itu yang diajarkan di sekolah-sekolah teh, teologi G kudu disebutkan gitu hakikat namanya. Jadi bermaksud merangkul semua agama, malah menjadi terminasi agama, menghilangkan. Jadi nggak boleh ada agama. Masa ada agama tidak eksklusif? Semuanya pasti eksklusif. Meski kemudian Allah jelas harus membantahnya, tilka amaniyuhum, itu semua adalah angan-angan kosong mereka, ya. Amani sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Jadi betul-betul tidak berdasarkan ilmu. Qul, maka dari itu kata Allah, katakan, hatu burhanakum, bawa burhan kalian. Burhan itu kan harus sultan, harus berupa keterangan yang kuat. Sultan itu am anzalna alaikum sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bi yusyrikun. Harus turun dari Allah dan menjelaskan dengan jelas klaim mereka. Jadi lamun orang Yahudi Kristen ngomong begini, mana ayatnya? Hari Hindu Buddha mesti kudu diomongkeun da eueuh ayatnya. Kalau orang Yahudi Kristen kan masih meyakini mereka itu kitabnya kitab dari Allah. Kalau Yahudi dan kalau Hindu, Buddha, Konghucu, mereka sudah sadar bahwa itu bukan wahyu dari Allah, dari Tuhan, tapi inspirasi dari pembuat agamanya itu sendiri. Jadi bawa mana ayat-ayatnya, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Yang ada dalam Alkitab, baik itu Torah dan Injil, bunyi ayatnya seperti ini. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala itu membantah. Tidak demikian. Siapa yang menyerahkan wajahnya, wajah ini dalam balago maksudnya seluruh tubuhnya, lillahi, hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu mengikuti nabinya. Itulah falahu ajruhu inda rabbih, hanya dia yang akan mendapatkan pahalanya inda rabbih, di sisi Rabbnya. Dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada ketakutan pada mereka dan tidak juga mereka akan bersedih. Al-Quran konsisten ya dalam ajaran ini. Kemarin sudah kita bahas di ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin
man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan masalah dia sudah berimannya, bukan masalah dia sudah Yahudi, Kristen atau agama kultur, tapi siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh. Ya. Termasuk di ayat-ayat yang lainnya, contoh di Ali Imran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Kata Allah ke Nabi, ajak tuh ahli kitab Yahudi Kristen, mari kita menuju pada satu ajaran yang sama. Artinya ajaran ini ada di kitabnya. Apa? Ibadah hanya kepada Allah, tidak musyrik dan tidak menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Itu yang ada di dalam Taurat dan Injil. Ya. Termasuk di ayat-ayat lainnya banyak ya, yang innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, itu di Al-Maidah ada, di Al-Hajj ada, ditambah wal majusa walladzina asyraku, mau penganut majusi orang musyrik. Kata Allah semuanya rujukannya itu kembali lagi pada apakah dia beriman yang benar dan mengikuti Rasulnya, begitu. Jadi Allah di sini membantah mana ayat yang mengatakan bahwa harus beriman pada Yesus Kristus Nasoro. Mana ayat yang menyatakan harus menjadi orang Yahudi? Kan Yahudi itu ras ya. Jadi bapak naudzubillah min dzalik memaksakan mana yang jadi orang Yahudi nggak bisa karena bapak orang Sunda. Harus orang Yahudi. Mana ayat yang ada di Alkitab itu? Satu, dia tunduk kepada Allah. Dua, ikut Rasul. Nah nanti masalah Rasul ini kan dijelaskan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, nggak boleh dipilih-pilih. Yahudi Nabi Musa saja, Nabi Isanya tidak. Kristen sampai Nabi Isa, Nabi Muhammadnya tidak, harus semua. La nufarriqu baina ahadim mir rusul, itu yang dijamin masuk surga. Dan ayat ini juga membantah orang Islam. Ya kan, di surat An-Nisa, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'a yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Orang Islam yang berkata kepada Yahudi yang akan masuk surga itu orang Islam, dibantah gua Allah. Lain gitu. May ya'mal su'a yujza bih, kemudian wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi patokannya iman dan amal soleh. Jadi ayat ini bukan nembak Yahudi saja, termasuk juga orang Islam ditembak, kayak ayat yang tadi, ayat 62, innalladzina amanu walladzina hadu dan seterusnya. Tidak cukup klaim saya sudah beriman kepada Nabi Muhammad kalau faktanya dia tidak beriman dengan benar dan tidak beramal soleh dengan benar. Kalau dia hanya klaim, itulah orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah, kesananya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik juga klaim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tuh Al-Qur'an konsisten teu iman. Ngajar ngaku-ngaku iman enggak bisa. Jadi ayat ini sekali lagi enggak ada di Alkitabnya, sok bongkar. Di Alkitab pasti ujung-ujungnya beriman pada Allah, pada hari akhir, ikut Rasul. Imam Ibnu Katsir tegas di sini menyebutkan bahwa muhsin itu tafsirnya adalah muttabi'un fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ikut Rasul. Ayatnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kata beliau, karena amal itu diterima syaratnya dua. Satu, ikhlas hanya kepada Allah, betul di ibadah itu tertuju pada Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Satu saja dilanggar, batal. Dia iman kepada Allah, tidak ikut sunnah Rasul, itulah orang Yahudi, orang Kristen. Iman ke Allah marani lagi, ngan tidak ikut Rasul, jadinya musyrik, imannya bercampur dengan syirik. Kemudian orang yang ngaku beriman pada Allah dan Rasul tapi tidak aslama, itu munafik, kata Imam Ibnu Katsir. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani enggak ada apa-apanya. Ala syai, syai'in tuh kecil ya, sedikit. Enggak ada sedikit pun kebenaran di Kristen, kata Yahudi. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Dan Nasrani juga mengatakan Yahudi enggak ada benarnya sedikit pun. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka baca kitab. Maksudnya apa? Apa di kitabnya kebenaran itu bukan berdasarkan golongan agama Yahudi dan Kristen. Kebenaran itu berdasarkan amal, iman pada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Ini dikritik lagi. Nah, ini ayat ini kan yang dijadikan teologi inklusif, naon buku nate yang ditulis oleh Cak Nur ya, saya mendak lupa ya, pokoknya nama fikih lintas agama ya, fikih lintas agama, dasar ayatnya ini. Jadi ketika kita mengklaim Islam yang paling benar itu sarua jeung Yahudi jeung Kristen cenah gitu, yang dibantah ngaco, memahami ayatnya salah. Yang dibantah oleh ayat ini, iya, klaim eksklusif. Da orang Islam oke dibantah, tapi ayat ini memberikan jawaban. Jangan klaim eksklusif, harus objektif, yaitu iman, amal solih, dan amal solih itu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sok ayeuna tinggal buktikan orang Islam iman pada Allah hari akhirnya benar tidak, amal solih tidak. Orang Kristen, orang Yahudi gitu. Lain kemudian serampangan mengatakan ya, Cak Nur dan konco-konconya, kalau orang Islam meyakini agama yang paling benar, berarti cenah sarua jeung Yahudi jeung Kristennya beda. Ya. Orang Islam itu meyakini agamanya paling benar karena objektif. Ada iman pada Allah, hari akhir, amalnya soleh, mengikuti Rasul. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itulah pernyataan orang-orang yang tidak berilmu persis sama dengan pernyataan mereka. At-Tabari, Imam At-Tabari menyimpulkan la ya'lamuna di sini tidak dibatasi, semua pokoknya pemeluk agama selain Islam itu la ya'lamun, tidak berilmu, bodoh. Ya, jadi lamun orang nyebut Albert Einstein itu pintar, cerdas, bodoh. Dalam mencerdas mah pasti iman ke Allah. Oh ini hebat ya, bagus, bodoh kalau kumaha ge dalam pintar mah iman ke Allah. Jadi, tidak berilmu. Mereka semua tidak berilmu, tidak berdasarkan kitab. Ada juga yang punya kitab tidak dibaca kitabnya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fi yakhtalifun, dalam hal apa yang mereka perselisihkan. Nah, ini yang dijadikan dalil ku Cak Nur dan kawan-kawan. Tuh, cenah jadi masalah akidah itu diserahkan sama Allah. Jangan menghukumi di dunia, teu nyambung. Kan ayat ini maksudnya ada di surat Ali Imran. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Jadi maksud
Allah akan menghukumi pada hari kiamat yang mereka perselisihkan tentang siapa klaimnya yang benar. Kata Allah, kalau orang kafir, aku akan menyiksa mereka di dunia bahkan di akhirat. Kalau orang beriman, maka akan disempurnakan pahalanya. Jadi nggak ada celah-celah pluralisme dalam Al-Quran. Maksud ayat ini nanti Allah yang membuktikan bahwa orang Islam yang benar imannya, benar amal solihnya pasti masuk surga. Dan orang kafir, Yahudi, Kristen dan lainnya itu pasti akan masuk neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.